Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk kita beribadah. Sekalipun sampai hari ini kita masih harus di rumah kita masing-masing. Tapi mari kita satukan hati kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk selalu berkarya di dalam hidup kita, memberikan rasa haus dan lapar akan Dia. Mari kita mengangkat satu pujian, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Haleluya. Penuhi sekarang kehidupan. Haleluya. Roh
sebab Engkaulah yang mempunyai nama di atas segala nama, dan hanya di dalam nama-Mu lah kami boleh diselamatkan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau, dan satu-satunya yang kami haus, yang kami perlu, yaitu Allah Roh Kudus. Engkau yang memenuhi kami, Engkau yang memuaskan hasrat kami akan kehadiran-Mu selalu dalam hidup kami, untuk berkarya, memimpin, membimbing kami senantiasa kepada kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami menyerahkan ibadah kami saat pagi hari ini. Mari Allah Roh Kudus Kau berkarya, bekerja, menjamah setiap kehidupan kami, supaya kami selalu belajar dan belajar hanya daripada Engkau saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur, kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Bili Roh Suci makaryo ing manah kula. Haleluya. Jikalau Roh Kudus bekerja, berkarya di dalam hidup saudara dan saya, Dia akan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera di dalam segala keadaan. Haleluya. Bili Roh Suci makaryo ing manah kula. Roh Suci bekerja di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan dan Roh Kudus yang berkarya akan memimpin kita kepada kebenaran-kebenaran Allah yang akan selalu memperbaharui pikiran kita, memperbaharui kehidupan kita untuk kita belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi hidupku. Haleluya. Hidupku sebagai bejana, kami bawa ke sungai
Bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rabu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhilah ku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamah hidupku. Penuhilah ku sekarang, penuhilah ku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamah hidupku Tuhan. Waktu selalu kami silakan Bapak Ibu yang akan melayani kita dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari urapi hati pikiran kami. Dalam Roh yang kudus biarlah bekerja dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat kita bersama kembali untuk kita beribadah pagi ini. Mari kita buka firman Tuhan pada saat ini di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya tidak akan membaca semuanya. Bapak Ibu boleh simak di Bapak Ibu masing-masing, ya kan? Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Saya akan mengajak kita membaca yang ke-15-nya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan. Lalu ia berangkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang kita renungkan saat ini dari Matius 25 14 sampai 30, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus sudah kita rayakan kemarin, ya kan? Merayakan itu memang sebuah hal yang boleh dibenarkan. Tetapi ada hal yang lebih utama daripada sekedar kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa apa sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab daripada kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat banyak orang Kristen hanya bersukacita di saat merayakan hari-hari kekristenan, perayaan-perayaan Kristen, Natal, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus dan sebagainya. Tetapi lupa apa yang harus dilakukan di saat dia masih hidup di dunia ini. Sehingga pada saat perayaan sukacita luar biasa. Tetapi setelah perayaan itu yang berbeda. Kenapa? Karena sudah di luar daripada apa yang dikehendaki Tuhan yang sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki kita itu menjadi garam dan terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Inggris versi King James ya. And unto one he gave 5 talents, and to another 2, and to another 1. To every man according to his several ability, and straightway took his journey. Jadi ayat yang ke-15 dalam bahasa Ibrani kita melihat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakannya dengan pelan-pelan. Kai, lalu human kepada seorang, eduken ia memberikan, ya. Eduken itu ia memberikan. Ini hampir mirip dengan bahasa-bahasa luar Jawa ya. Eduken itu enggak salah, bahasa Indonesia Timur juga pakai eduken, istilah mendekati itu. Pente 5 ya, pente itu 5. Kemudian 5 talenta ya, maksudnya itu. Hode kepada seorang yang lain. Duo ini bahasa Padang, duo, 2. Nah, itu Bapak Ibu ya. 2. Hode kepada yang seorang yang lain. Hen 1 ya. Hen 1. Ekasto masing-masing. Kata menurut ten idiannya, dunamin kesanggupan ya kan. Kai lalu epidemensel berangkat ke luar negeri. Eutheos segera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini ada bahasa yang mendekati atau sama dengan bahasa Indonesia. Duo, bahasa Padang itu 2 ya kan. Jadi ada hal bahasa di dunia yang hampir mendekati. Terus kemudian tadi eduken, nah eduken ada itu ya di bahasa mana itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam hal ini bahwa yang pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat bahwa setiap kita masing-masing diberi yang namanya talenta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi banyak orang Kristen yang tidak sadar bahwa dia diberi talenta oleh Tuhan, diberi kepercayaan oleh Tuhan, diberi skill oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama yang tidak bisa disadari, yang perlu diperhatikan, bahwa kita masing-masing diberi talenta sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hari kita melihat Tuhan mengajak kita, ada sebuah pengajaran dengan perubahan yang menunjukkan tanggung jawab kita, yang harus kita pikirkan, yang harus kita sadari, bahwa kita itu masing-masing diberi talenta oleh Tuhan. Kepintaran, pintar apapun, kebisaan apapun, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah skill, atau ada istilahnya di dalam dunia seni adalah talent ya kan. Jadi kebisaannya apa? Bisa nyanyi, bisa main musik apa, bisa nari apa, itu adalah sebuah talent yang hendak diberikan oleh Tuhan. Tetapi di dalam hal ini Bapak Ibu, ini gambaran daripada talent, di mana kita diberi oleh Tuhan talenta, kemampuan untuk kita itu melakukan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, talent itu adalah modal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita menjadi garam dan terang, boleh dirasakan oleh setiap orang. Nah, di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Ini yang harus kita pahami. Mari kita sadari dan kita memahami. Kalau kita tidak memiliki talenta, kita tidak punya talenta, ya berarti kita tidak bermanfaat. Artinya apa? Sama dengan garam yang tidak asin. Kalau garam tidak asin, maka tidak berguna. Sedikit pun asinnya masih bermanfaat. Nah, tapi kalau sudah tidak asin sama sekali, Bapak Ibu, maka kita tidak punya manfaat bagi dunia ini. Kenapa? Karena di dalam hal ini kita tidak memiliki atau kita tidak menyadari, kita tidak mau menggunakan akal talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin karunia berdoa atau talenta kita, kemampuan kita, skill kita adalah untuk berdoa. Mari kita gunakan. Kita berdoa, mendoakan siapapun. Mungkin talenta kita adalah memuji Tuhan, mungkin talenta kita adalah musik, mungkin talenta kita menyampaikan firman. Baiklah, mari kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang penting kita diberi talenta oleh Tuhan dan kita harus menggunakannya. Itu yang pertama yang kita sadari. Mungkin bisa main musik sambil firman Tuhan, bisa mau main musik sambil memuji Tuhan, bisa. Itu adalah talenta yang kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kita pinter, mari kita gunakan kepintaran kita untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kita tidak salah jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam dunia generasi Alpha itu bahwa anak-anak kita itu nantinya kalau kita tidak bawa dekat kepada Tuhan, akan terjadi namanya kekosongan. Jadi sekian persen akan terjadi kekosongan. Anak pinter tanpa sekolah pinter, melalui teknologi IT sudah bisa menggunakan sendiri, tetapi bisa terjadi kekosongan di sisi lain yang tidak bisa diisi oleh dunia ini. Yaitu apa? Yaitu berkaitan dengan spiritualitas atau spirit anak. Hubungan anak dengan Tuhan itu yang tidak bisa dimiliki dunia ini. Kenapa? Anak dijejeli, anak selalu main game, anak selalu bermain teknologi, sampai lupa dengan yang namanya ibadah, lupa dengan yang namanya memuliakan nama Tuhan. Nah, ini harus kita bangun dari dalam kita sendiri, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Mari kita gunakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. 5, 2, atau 1. Kita gunakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam dunia talent, lomba itu ya, talent di TV itu, rupanya kalau si anak ini, peserta ini, itu pertama bakatnya nyanyi. Tampil pertama bakatnya, oh luar biasa. Nanti season berikutnya kamu bisa, karena ini talent, kamu bisa nyanyi sambil main apa? Umpamanya anak bisa main nyanyi sambil main biola. Suruh tampil, talentnya itu disuruh tampilkan. Nah, di situ. Nah, kemudian nanti yang ketiga bisa saja dia itu kolaborasi sambil nyanyi, bisa sambil main biola. Nah, begitu Bapak Ibu. Dan begitu seterusnya. Siapa yang paling bagus, yang paling banyak menguasai talent, itu yang akan menjadi juaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah berfirman begini, Bapak Ibu. Kemarin melalui pujian ya kan, Yesus berkata kepada kita, adakah iman di bumi ini? Rapnya ya, kita perhatikan. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Ya, jadi di sini Tuhan itu mempertanyakan kepada kita, apa yang sudah kita perbuat selama kita hidup, ya kan? Apa yang sudah kita lakukan dengan talenta yang kita miliki selama kita hidup?
Kalau kita memiliki talenta, kita tidak menggunakan talenta itu ataupun kita tidak menyadari dipercaya talenta, sama dengan seorang hamba yang dipercaya satu talenta memendamnya supaya karena takut sama yang memiliki dan takut sama kalau mengerjakannya. Nah, ini sama dengan itu. Jadi kalau Bapak Ibu diberi talenta, kita diberi talenta oleh Tuhan, kita tidak menggunakannya, sama dengan orang yang dipercaya satu talenta. Artinya apa? Artinya tidak ada sesuatu yang kita perbuat di dalam dunia ini. Selama hidup kita tidak melakukan apa-apa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, di sini dikatakan karena setiap orang yang mempunyai talenta, diberi talenta, menggunakan talenta, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan talenta. Ya. Jadi, satu bagus ditambah lagi, dua tambah lagi, seperti yang dipercaya 5 talenta dan 2 talenta. Karena mengerjakannya dengan baik, ditambah lagi 5 talenta menjadi 10 talenta. Tetapi sebaliknya, tetapi siapa yang tidak mempunyai, tidak menggunakan talenta itu, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi bahkan yang tidak ada pun akan diambil. Artinya apa? Percuma Tuhan memberikan talenta. Percuma aku percayakan talenta kepadamu, tapi kamu tidak menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Percuma, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kita menjadi garam yang gak bermanfaat di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan talenta itu dengan baik. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi mari kita berjuang menggunakan apa yang kita bisa untuk menjadikan yang lebih baik. Apa yang terjadi bagi Bapak Ibu kita kalau kita tidak menggunakan talenta yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita? Ayat yang ke-30 sebagai puncaknya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perkembangannya saat ini para angkasawan itu telah memiliki foto-foto, ya kan. Ada yang lubang hitam, ada foto poros bumi, terus kemudian yang perkembangan terakhir adalah ada yang namanya berita melemahnya magnet bumi di bagian kutub utara. Nah, ini adalah tanda-tanda di mana akhir zaman atau zaman ini sudah akhir dan akhir zaman akan tiba. Akhirnya berhentinya zaman akan tiba. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sana adalah satu bagian yang dipaparkan adalah tentang lubang hitam. Dan lubang hitam ini masih fenomena menurut angkasawan, tetapi kita melihat itu sebuah lubang yang tidak terbatas, tidak jelas. Disinilah yang digambarkan tentang gambaran oleh Tuhan bahwa di sana dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana Bapak Ibu ada lubang hitam yang di situ adalah secara otomatis akan menyedot manusia-manusia yang tidak terangkat ke surga, yang tidak menggunakan talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita gunakan talenta kita bagi kemuliaan dan garam dan terang dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Tuhan meteraikan di dalam hati pikiran kami, dan biarlah kami dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kami berjuang untuk menggunakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya kami bermanfaat menjadi garam dan terang dimanapun berada ya Tuhan.
supaya kami tidak masuk di kegelapan yang paling gelap, dan kami masuk di dalam kerajaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Amin.